saya Dinda Khairunisa selaku pembicara pertama. Samping kanan saya Saudara Ahmad Dhani Rafiki sebagai pembicara kedua dan samping kiri saya Haris Mubarak sebagai pembicara ketiga. Dalam hal ini kami bertindak sebagai tim kontra terhadap adanya gagasan Omnibus Law yang diterapkan di Indonesia. Dr. Jimmy Z. Usmunan menyatakan bahwasanya jika tujuan pembentukan dua undang-undang baru ini untuk mengharmonisasikan dua undang-undang lama, maka tidak lantas dibenarkan jika undang-undang baru justru disalahgunakan untuk kepentingan koruptor dan menjauhi semangat undang-undang yang diharmonisasi. Hal ini kami landasi dengan dua argumentasi utama, yakni pemerintah sangat tergesa-gesa dalam menerapkan Omnibus Law dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, sehingga hal ini menciderai prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian dan terima kasih. Law as a tool for social engineering, hukum sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan, Roscoe Pound. Dalam hal ini, kami menolak dan menentang keras pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia karena efek yang diberikan benar-benar melanggar dari asas keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Omnibus Law dalam pembentukan investasi pada tahun 2040 dan tahun 2045 mengorbankan banyak hal, adalah lahan produktif yang akan diberangus kembali oleh undang-undang ini. Dan dalam hal ini, kepentingan yang lebih besar untuk meninjau peradaban kita di Indonesia, yang pertama tentang environmental ethics yang di dalamnya mengandung intergeneration responsibility dan climate, yang dalam hal ini adalah mengedepankan penjagaan terhadap lingkungan hidup, bukan mengedepankan terhadap investasi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup, bukan melanggar dan merusak lingkungan hidup itu sendiri. Sekian. Secara yuridis, tinjauan terkait dengan Omnibus Law dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai istilah Undang-Undang P3. Omnibus Law harus menerima suatu kenyataan, satu fakta yang menyatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang P3 yang mengatur terkait dengan mekanisme maupun legalitas daripada Omnibus Law sendiri. Maka dalam suatu kesempatan Profesor Mahfud MD menuturkan bahwa pemberlakuan Omnibus Law harus diawali dengan revisi Undang-Undang P3. Sedangkan per hari ini Omnibus Law telah masuk dalam Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, di mana sudah melibatkan elemen pengusaha yang mewakili masyarakat Indonesia untuk segera disahkan. Maka daripada itu, kami dari kelompok kontra yang menentang keras pemberlakuan Omnibus Law memberikan solusi berupa peraturan pengganti undang-undang. Mengapa? Karena melihat konteks perundang-undangan sistem hukum nasional di Indonesia hari ini yang terkesan tumpang tindih, dengan tanpa mengedepankan ekosektoral, Perpu kami nilai sebagai suatu jalan yang efisien dan lebih efektif serta tidak melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang sederajat strategis. Gerakan reformasi adalah gerakan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, tidak bertumpang tindih lalu mengibuli yang namanya keadilan. Dan dalam hal ini kami berusaha memberikan aspek positif dalam rangka meningkatkan kemajuan bangsa, negara, dan agama di Indonesia. Karena kita akan menghadapi 2040 dan 2045, maka segala sektor, segala ruang harus kita perbaiki dari segi ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Maka dengan berat hati akan kami sampaikan, meskipun Undang-Undang Omnibus Law dianggap sebagai satu aturan untuk meningkatkan investasi, tapi ada peran yang lebih penting, yakni tidak ada korban lagi yang akan diberangus oleh undang-undang. Tidak akan ada lagi terkapar manusia-manusia akibat tambang emas dan tambang batu bara di daerah Kalimantan. Ia mungkin hanya angka, tapi bagi kami ia adalah nyawa yang harus tetap dipertaruhkan. Salam konstitusi. Salam